Tapi biasanya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pasti akan dibimbing hidupnya. Pasti akan dibimbing. Kalau Allah sudah takdirkan orang ini masuk surga, pasti akan dibimbing hidupnya sampai dia diakhiri dengan husnul khotimah. Karena kan sudah ditakdirkan masuk surga. Masa ditakdirkan masuk surga dia mengamalkan amalan ahli neraka kan gitu. Jadi kita tidak tahu siapa di antara kita yang setiap tahunnya adalah di antara kita yang dibebaskan. Kita tidak tahu. Pasti ada, anda mungkin tidak kan itu. Karena itu adalah musim kebaikan. Karena umat Muhammad itu umat yang paling banyak masuk surga. Umat Muhammad itu umat yang paling banyak masuk surganya. Walaupun terakhir tapi banyak masuk surganya. Tapi yang jelas bahwa kalau Allah sudah takdirkan kita ini dibebaskan dari api neraka, maknanya dimasukkan ke dalam surga, maka selamanya tidak akan masuk neraka. Karena itu Allah yang mengatakan bahwa Allah yang akan membebaskan dari hamba-hambanya dari api neraka. Kalau sudah dibebaskan kan tidak mungkin dimasukkan lagi. Ya, kecuali dengan takdir. Karena ada hadis yang mengatakan jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Kemudian tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya catatannya berubah, yang tadinya ahli surga masuklah dia ke neraka. Padahal jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja. Makanya mempertahankan istiqomah itu penting. Ya, supaya jangan ada perubahan di situ. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan. Setelah dia mudah, artinya dia sudah mudah beramal saleh, tapi Allah mudahkan ke jalan husnul khatimah. Dan biasanya orang kalau sudah diberikan taufik, Allah akan mudahkan terus hamba ini untuk beramal saleh sampai kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentu hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 183. Kita baca tafsirnya, ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan kemudian tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lainnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya. Dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa ayat ini turun di kota Madinah, atau dengan kata lain Al-Madani. Karena surah itu ada dua, ada surah Makki, ada surah Al-Madani. Surah Makki artinya surat yang turun sebelum hijrah, tapi surah Al-Madani itu surah yang turun setelah hijrah. Salah satu yang membedakan Makki dan Madani itu dari panggilan. Kalau surah-surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah, panggilannya umumnya dengan sebutan ya ayyuhannas, wahai manusia. Tapi surah-surah Madaniyah, surat-surat yang turun setelah hijrah Nabi SAW, umumnya panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan kalau ada panggilan seperti itu dalam Quran, maka fa'ar'i sam'ah, maka telinga kita harus betul-betul waspada, karena biasanya setelahnya ada perintah besar atau ada larangan yang membahayakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil tidak semua orang, khusus kepada orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita merasa beriman, harus terpanggil dengan ayat ini. Kutiba alaikumus siyam, kutiba artinya furidah, diwajibkan alaikum atas kalian. Apa yang diwajibkan atas kita? As-siyamu, berpuasa. Jadi puasa di sini adalah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, tetapi Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Artinya umat sebelum kita sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim, Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan seluruh para nabi sebelum Islam, maka kepada mereka juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kita kaum muslimin. Tetapi yang jadi perselisihan adalah apakah ka di sini kama, di situ ada tasbih penyerupaan, seperti diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apakah yang dimaksud kesamaan puasa yang diwajibkan itu dari segi zaman, dari segi waktu? Seperti namanya kita umat Islam berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ataukah yang dimaksud diwajibkan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kita ini, maksudnya dari segi hukumnya saja? Wallahu a'lam. Memang ini menjadi khilaf para ulama, tetapi ulama banyak yang mengatakan bahwa penyerupaan di sini hanya bicara hukum, bukan bicara kaifiyah, bukan bicara cara. Karena hukum sama saja, artinya wajib, tetapi caranya yang berbeda. Jadi cara puasanya itu berbeda. Karena bagaimanapun setiap umat itu punya syariat punya syariat berbeda dan ciri khas sendiri. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan perbedaan puasa antara kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab, Nabi SAW mengatakan farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Berarti kalau kita makan sahur, mereka tidak. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa berarti yang menjadi kemiripan adalah dari segi hukumnya, bukan dari segi kaifiyahnya. Ya, sekali lagi, kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, maksudnya di sini
hanya dari segi hukum saja. Dari segi hukum saja, bukan dari segi kaifiyah, tata cara berpuasa. Dan itu dilihat dari banyak sabda Nabi SAW, seperti Rasulullah SAW memerintahkan kita kaum muslimin untuk menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Gunanya untuk apa? Untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Karena puasanya ahli kitab itu mereka menunggu setelah bintang muncul baru mereka berbuka. Tapi kita tidak boleh berbuka menunggu bintang-bintang itu muncul. Jadi ketika kita melihat matahari sudah terbenam saja, maknanya masuk waktu maghrib, berarti langsung berbuka, supaya jangan menyerupai ahli kitab. Berarti teranglah di sini yang dimaksud kesamaan dalam puasa dengan umat sebelum kita hanya bicara soal hukum saja, wajibnya saja yang sama, tetapi kaifiyah dan caranya berbeda. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembangkan ayat ini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian dari makhluk itu ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Lah salah satunya ketika kita bicara bulan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan bagi manusia itu berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan ini, maka bulan yang paling afdal adalah Ramadan. Bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu termasuk sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu termasuk sayyid asy-syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Lah, ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan di bulan yang paling afdal, bulan Ramadan. Berarti puasa Ramadan adalah puasa pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di bulan mulia, bulan Ramadan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi sejarah, puasa Ramadan itu bukan puasa pertama yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Karena sebelumnya sudah ada puasa yang diwajibkan oleh Rasul kepada kaum muslimin yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itulah puasa pertama yang diwajibkan. Sejarahnya, saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dilihatnya di Madinah itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini puasa di mana Nabi kami Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Di hari ini Fir'aun ditenggelamkan dan Musa diselamatkan. Kemudian Musa pun berpuasa, maka kami pun berpuasa. Jadi orang-orang Yahudi beralasan puasa tanggal 10 Muharram itu adalah puasa dalam rangka bersyukur. Bersyukur akan apa? Diselamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Dan itu bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. Mendengar alasan orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa pada tanggal itu, maka Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka dari situ Rasul berpuasa dan memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa. Itulah puasa wajib pertama dalam Islam. Ingat, puasa ini bukan dalam rangka meniru orang-orang Yahudi berpuasa, karena puasa orang Yahudi berpuasa tanggal 10 kemudian kita berpuasa, tidak. Tapi dari segi alasan, karena alasannya dalam rangka menghormati Nabi Musa, maka Rasul mengatakan kami lebih berhak menghormati Nabi kalian dibandingkan kalian sendiri. Itu alasannya. Makanya kemudian sebelum wafat Nabi SAW, para sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk menyelisih puasanya ahli kita. Ya Rasulullah, kalau tanggal 10 kami puasa, di waktu yang sama orang-orang Yahudi berpuasa, apa bedanya kita dengan mereka? Maka Nabi mengatakan, kalau gitu tahun depan kita puasa juga tanggal 9, yang disebut dengan Tasu'ah. Tapi belum lagi Nabi SAW puasa tanggal 9, Rasulullah sudah meninggal.
Tetapi walaupun Rasul sudah meninggal dan belum melaksanakan puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, maka tetap disunnahkan berpuasa tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Jadi inilah puasa pertama dalam Islam ketika Nabi SAW berada di Madinah di tahun pertama. Lah ketika Nabi SAW sudah menginjak tahun kedua Hijriah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang perintah puasa Ramadan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah puasa Ramadan, maka puasa tanggal 10 bulan Muharram dimansuh hukumnya. Dimansuh itu artinya dihapus hukumnya. Bukan sama sekali tidak puasa, tetap berpuasa, tetapi yang tadinya wajib menjadi sunnah, gitu maksudnya. Dengan adanya puasa Ramadan, maka puasa tanggal 10 sudah tidak wajib lagi, tetapi hukumnya dihapus dari wajib ke sunnah. Karena di sini Islam sudah memiliki puasa sendiri 1 bulan selama bulan Ramadan. Tapi masalahnya ketika di permulaan puasa Ramadan itu diwajibkan, maka tidak sebagaimana puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini. Karena di awal perintah puasa Ramadan itu, Nabi SAW tidak memaksa para sahabat untuk berpuasa full selama 1 bulan, tetapi memberikan pilihan. Siapa yang berpuasa silahkan, siapa yang tidak berpuasa juga silahkan. Jadi diberikan pilihan. Yang mau berpuasa itu baik, yang tidak berpuasa juga nggak apa-apa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Jadi bagi yang tidak berpuasa harus bayar fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin setiap kali dia tidak berpuasa. Itu permulaan diwajibkannya puasa. Jadi tidak ada paksaan harus puasa semuanya, tidak masalah yang tidak puasa pun, walaupun dia sanggup puasa. Anggaplah dia sanggup puasa, tidak ada uzur, tidak sedang safar, tidak sedang sakit, tidak ada uzur sama sekali, dia sanggup berpuasa, tapi dia tidak puasa, tidak ada masalah. Itu di permulaan puasa, tetapi dia harus bayar fidyah. Ya, setiap 1 orang fakir miskin, maka dia harus memberi makan dengan banyaknya dia meninggalkan puasa. Tapi setelah kemudian waktu berlalu, akhirnya kemudian perintah kedua datang. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka dengan turunnya ayat ini, maka barang siapa yang melihat bulan sabit maka berpuasalah, maka sudah tidak ada pilihan lagi. Mereka harus berpuasa. Tidak ada pilihan lagi. Yang sanggup puasa, puasa. Yang tidak sanggup puasa, baru kemudian dirinci. Ada yang cukup bayar fidyah saja, ada juga yang harus diqadha. Sebagaimana ayat yang kita bahas ini. Tapi masalahnya di permulaan puasa itu, Bu. Jadi kalau ada orang berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, artinya sudah sampai waktu maghrib. Kalau nanti setelah maghrib kemudian kita tidur, maka setelah bangun tidur, maka dia sudah wajib menahan makan dan minum, dan tidak boleh mendekati istrinya, tidak boleh mendekati pasangannya, karena sudah harus dimulai puasa. Jadi di awal-awal puasa itu ada pantangan, jangan tidur. Umpamanya nih, ibu puasa, kemudian datang maghrib, ibu buka, kemudian karena ibu lelah letih, kemudian tertidur, kemudian bangun isya, maka setelah isya ibu sudah wajib puasa, sudah harus menahan lapar dan dahaga, tidak boleh menyentuh makanan, tidak boleh menyentuh minuman, bahkan tidak boleh menyentuh pasangan, sudah wajib imsak karena sudah tidur. Itu di permulaan puasa. Makanya ada satu kisah, ada seorang laki-laki dari Ansar. Kita tahu orang-orang Ansar itu pekerjaan mereka umumnya petani, lain dengan warga Mekah umumnya pedagang. Namanya petani kan sudah lelah, Bu. Namanya sudah kerja di ladang seharian kan lelah badannya. Tetapi selelah-lelahnya para sahabat bekerja, mereka tetap mempertahankan puasa. Sampai ketika datang waktu maghrib, dia pulang. Kebetulan di rumah istrinya itu tidak ada yang dimakan, tidak ada makanan sama sekali. Maka kemudian suaminya memerintahkan istrinya untuk mencari makanan.
Maka keluarlah istrinya untuk mencari makanan guna buka suaminya. Tapi masalahnya, karena istrinya kelamaan, suaminya kelelahan, tidurlah suaminya. Setelah kemudian istrinya dapat makanan untuk buka suaminya, rupanya sampai di rumah tertidur suaminya. Setelah tertidur suaminya, tentu otomatis walaupun bangun percuma kan, karena sudah harus mulai puasa. Maka istrinya marah-marah dan mengatakan, celaka engkau suamiku, katanya. Kenapa kau tidur? Katanya. Karena kalau sudah tidur berarti tidak boleh buka lagi. Akhirnya kemudian setelah dia bangun, dia pun tidak buka sampai keesokan harinya, sampai ke siang harinya. Akhirnya dia tidak tahan dengan lapar dan dahaga, pingsanlah di siang harinya. Karena 2 hari berturut-turut dia puasa masalahnya. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian terdiam sampai turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam hari untuk mempergauli wanita-wanita kalian. Artinya sudah tidak ada pantangan lagi, mau tidur mau tidak tidur. Kalau di malam hari boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan. Jadi dibuat takhfif, keringanan. Dan ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu permulaan sejarah puasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sedikit mengembangkan tentang bulan Ramadan, kita tahu bahwa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Pertama, kita tahu bahwa permulaan bulan Ramadan masuk saja di malam pertama bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surganya, menutup seluruh pintu-pintu nerakanya, dan membelenggu syayatin al-jin, setan-setan dari kalangan jin. Tapi apakah semua setan-setan dibelenggu? Tidak. Karena dalam riwayat maksudnya yang dibelenggu adalah maradatul jin, jin yang paling jahat. Tapi jin-jin yang tidak, yang di bawah kejahatannya dibiarkan. Jadi jin yang sampai menggoda manusia sampai tingkat syirik, kufur, bid'ah, itulah yang diikat gitu ya. Tapi ya kerocok-kerocoknya ya masih diliarkan. Makanya kalau seandainya ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, ya memang setan yang kecil-kecil masih berkeliaran. Ya. Jadi setan-setan besar saja yang diikat. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang di permulaan malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Maka setan-setan akan diikat dan juga jin-jin yang jahat. Wa ghulliqatil abwabun nar falam yuftah minha babun. Kemudian seluruh pintu-pintu neraka ditutup dan tidak akan pernah dibuka selama Ramadan. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Maka dibukakan pintu-pintu sorga dan tidak akan ditutup selama Ramadan. Wa yunadi munadin kulla lailatin. Maka di pintu sorga akan diletakkan seorang penyeru untuk menyeru, ya bagil khaira aqbil wa ya bagis syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemari masuk kalian. Wahai orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, anyahlah kalian dari sini. Kemudian Rasul mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan senantiasa setiap malamnya memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu setiap malam. Ya, dimulai dari terbenam matahari, dimulai di waktu iftar. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita sudah selesai berpuasa dan hampir menjelang berbuka, artinya mendekati maghrib. Maghrib kan sudah masuk waktu malam tuh. Ya. Maka kita sangat dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar kita dibebaskan dari api neraka. Jadi ibu saat iftar itu, saat hendak berbuka di bulan Ramadan, kira-kira 10 menit atau 5 menit sebelum maghrib, maka angkat kedua tangan kita ke langit dan kita katakan, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Ya Allah bebaskan suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, atau siapapun orang-orang yang kita cintai, bebaskan dari api neraka. Dan kalau bisa setiap hari menjelang berbuka, karena di sini Rasul mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Dan Allah itu senantiasa memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam. Bayangkan
Kalau ibu berdoa setiap malam menjelang berbuka, kenapa doa ini dipanjatkan menjelang berbuka? Karena memang doa orang yang berbuka itu mustajab. Kata Nabi SAW, 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak. Salah satunya apa? Da'watu as-saim, doanya orang yang sedang berpuasa, inda fitri, saat berbuka. Jadi karena doa-doa orang yang berpuasa saat berbuka itu mustajab, makanya doa itu dipanjatkan saat menjelang berbuka. Kalau kita berdoa selama 1 bulan, coba ya, ya Allah merdekakan aku, keluargaku, suamiku, ibuku, atau siapapun lah dari kerabat-kerabat dan keluarga kita yang kita cintai supaya terbebas dari api neraka. Bayangkan dalam 1 bulan setiap hari kita berdoa. Kalau ada 1 hari saja dari sebulan itu, Allah kabulkan permintaan kita. Bahwa kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, keluarga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya dikabulkan oleh Allah 1 saja doa kita dalam 1 bulan itu, berarti Allah tidak akan pernah memasukkan kita dan keluarga kita masuk neraka. Pasti dimasukkan ke surga. Makanya kesempatan ini termasuk ataya namanya. Ataya, pemberian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, di mana orang-orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka minta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan dan juga puasanya yukaffiru dzunub, mendatangkan, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yukaffiru dzunub, bisa menggugurkan dosa. Bulan Ramadan dan puasanya bisa menggugurkan dosa. Dan itu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffirati ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu namanya as-salawatul khamsu. Wal jum'atu ilal jum'ah, atau dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, ataupun Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratu ma bainahunna, itu bisa menggugurkan dosa di antara keduanya, idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dia berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Tentu yang dimaksud menggugurkan dosa di sini dosa-dosa kecil. Jadi kalau ibu Ramadan kemarin betul-betul memanfaatkan dengan cara semaksimal mungkin untuk beribadah, dari puasanya, dari tarawihnya, dari baca Qur'annya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, sampai Ramadan yang akan datang, kemudian setelah datang Ramadan yang akan datang, kita pun lebih memaksimalkan lagi dengan ibadah kita, maka selama setahun dari Ramadan ke Ramadan itu dosa-dosa kecil kita digugurkan. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahsilut taqwa. Sebagaimana ayat yang kita jelaskan di sini, bahwa puasa itu akan mendatangkan sifat yang bisa memperbaiki semua perbuatan orang tersebut. Apa itu takwa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu melahirkan takwa. Kenapa puasa itu melahirkan takwa? Karena kita tahu bahwa satu ibadah yang paling ikhlas dari semua ibadah dalam rukun Islam, tidak ada yang lebih ikhlas dibandingkan puasa. Kenapa demikian? Karena puasa itu sulit dimasukkan riya. Kalau sholat itu nampak ibadahnya, dari takbiratul ihram sampai salam kan Bu, nampak. Orang sholat kan nampak. Kemudian juga orang zakat, nampak barangnya, nampak uangnya. Kalau zakat uang gitu ya, nampak berasnya kalau zakat fitrah. Apalagi haji, ya jelas nampak lah kan, berangkatnya sampai semua manasiknya nampak, dari tawafnya, sa'inya, lempar jumrohnya, dan begitu seterusnya sampai ke wukuf di Arafahnya, itu nampak di depan mata. Tapi ibadah puasa itu tidak nampak Bu. Kayak ibu nih, duduk di sini, ya mungkin ada yang sedang mengqadha puasa Ramadan. Siapa yang tahu kalau di antara ibu ini ada yang sedang mengqadha puasa Ramadan? Kan gak ada yang tahu. Orang berpuasa diketahui itu hanya satu cirinya, kalau dia ngomong.
afwan saya lagi puasa, itu baru tahu dia sedang puasa kan. Tapi kalau dia tidak ngomong, maka tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Makanya dari situ bahwa puasa itu ibadah yang paling ikhlas sebenarnya. Karena untuk dimasuki riya itu sulit. Kecuali kalau dia ngomong, afwan saya lagi puasa. Tapi kalau dia tidak bicara, maka mulai dari dia menahan lapar dan dahaga sampai berbuka di waktu maghrib, tidak ada yang tahu dia sedang berpuasa. Dan ikhlas inilah yang kemudian menjadikan wasilah kepada takwa. Kemudian yang kedua, ibadah yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Dari seluruh ibadah yang ada, itu puasa lebih memungkinkan. Jadi menekan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu, puasa itu ibadah yang bisa menekannya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa sumber syahwat itu satu, dari lisan. Sumber syahwat manusia itu dari lisan, banyak bicara. Yang kedua, dari perut, banyak makan, banyak minum. Kemudian yang ketiga, tidur, dari mata, banyak tidur. Kemudian yang keempat, mukhalatatun nas, banyak bergaul dengan manusia. Banyak bergaul dengan manusia. Itulah sumber syahwat tuh. Sumber syahwat itu kebanyakan bicara, kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan minum, dan kebanyakan bergaul. Tetapi kita lihat dipraktikkan orang yang berpuasa, Bu. Kenapa puasa itu bisa menekan 4 perkara ini? Karena umumnya orang yang berpuasa itu pasti tidak akan banyak bicara, Bu. Ya kan? Kalau orang puasa kan jarang bicara kan. Kalau bicara kan lama-lama haus nanti ditelan-telan ludahnya, telan lagi kan itu ya, kehausan. Ya. Biasanya orang puasa itu jarang bicara. Ya bicara seperlunya saja. Karena dikhawatirkan batal puasanya. Yang kedua, orang yang berpuasa secara otomatis tidak akan makan dan minum, artinya tertekan syahwat perutnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa itu malas bergaul dengan manusia. Karena kan syahwat tadi yang di antara sumber syahwat adalah bergaul dengan manusia. Makanya dengan bergaul manusia itu akhirnya ngerumpi, gibah, namimah, gara-gara bergaul dengan manusia kan. Tapi ketika puasa kan malas Bu diajak main sama kawan. Apalagi kalau panas-panas terik-terik matahari kan, siang-siang diajak main, ayolah ke rumah main-main. Malas, bagus kita ngandang aja di kamar dengan AC. Ya. Jadi orang malas gitu ya. Jadi tertahan pula di situ mukhalatatun nasnya. Ataupun orang yang berpuasa itu kan bawaannya lapar. Biasanya orang lapar itu susah tidur. Ya cuman aneh, kenapa puasa itu kan banyak pula orang tidur. Mungkin dia kenyang malamnya ya. Sahurnya 2 baskom mungkin. Ya nggak tahu juga. Tapi biasanya kan kalau orang lapar itu bawaannya susah tidur. Kalau orang lapar kan bawaannya susah tidur. Dari sini kita tahu bahwa sumber-sumber syahwat itu bisa ditekan dengan puasa gitu ya. Makanya puasa itu kenapa menjadi hikmahnya la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa, karena menimbulkan keikhlasan, kemudian bisa menekan hawa nafsu. Itulah kenapa kemudian puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini yang ketiga. Yang keempat, an-siyama yaghfirullahu ma taqaddama min dzunubihi, bahwa pahala orang yang berpuasa itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dalam hidupnya. Dan itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang kelima, an-siyam yashfa' li sahibihi yaumal qiyamah. Ingat, puasa itu bisa mendatangkan syafaat bagi para pelakunya. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdin yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahari fasyafi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fayushaffi'ani. Sahahahu Albani fi Sahihil Jami. Kata Nabi SAW, puasa dan Quran itu kedua-duanya bisa memberikan syafaat kepada para pelakunya. Nanti pada hari kiamat, puasa akan menghadap Allah dan mengatakan di hadapan Allah, kata puasa, ya Allah,
gara-gara aku kata puasa, orang ini tercegah makan, orang ini tercegah syahwat. Maka berikan syafaat karenaku ya Rabb. Kemudian Quran datang menghadap Allah. Ya Allah, kata Quran, gara-gara aku ku cegah dia tidak tidur malam, sehingga dia tahajud dan membaca Quran. Oleh karena itulah berikan syafaat karenaku. Maka kemudian Allah pun memberikan syafaat kepada keduanya, kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang rajin membaca Quran. Ini yang kelima. Yang keenam. Sekarang yang keenam, anna qiyam Ramadan yaghfirullahu bihi ma taqaddama min atham. Begitu juga orang yang berdiri tegak di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, maka ini juga sebab diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 7, ibadah umrah di bulan Ramadan. Ibadah umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji secara sempurna. Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan, usahakan kalau yang punya rezeki umrah. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan bisa menandingi atau sebanding dengan ibadah haji pahalanya. Jadi kalau punya rezeki, apalagi ibu bisa i'tikaf di tanah suci sana di bulan Ramadan, maka itu sebuah kenikmatan besar, Bu. Ibu bisa puasa di sana, ibu bisa i'tikaf di sana, bisa tarawih di sana, maka sudah jelas pahalanya besar. Apalagi orang yang sholat satu kali sholat saja sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram dan itu. Kemudian yang nomor 8, wa afdhalus shadaqati fi tsawabi shadaqatu Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah dari segi pahala adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 9, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan orang yang memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Jadi kalau seandainya ibu sudah puasa, tentu dapat pahala. Tapi ibu juga memberi makan iftar bagi yang berpuasa, maka ibu akan dapat pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala puasa dia. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberi iftar orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bayangkan kalau seandainya ibu bisa memberi makan 10 orang saja yang berpuasa, berarti ibu seolah-olah berpuasa 10 hari. Padahal ibu tidak berpuasa 10 hari. Atau kalau ibu bisa beri makan orang yang berpuasa 30 orang, berarti seolah-olah ibu puasa selama sebulan. Padahal ibu tidak puasa sebulan, hanya memberi modal kasih makan saja. Makanya kalau datang bulan Ramadan, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kasih tuh. Sekarang kan alhamdulillah ada masjid-masjid membuka orang yang berbuka puasa, yayasan-yayasan, pesantren-pesantren gitu kan. Ini kan kesempatan kita memberi iftar kepada mereka. Tapi yang kalau bisa itu memberi makan yang dilirik orang berpuasa, Bu. Kalau biasa-biasa saja nggak dilirik-lirik, ya nggak dimakan nanti ya. Artinya kasih makanan terbaik gitu ya, supaya orang puasa melihat makanan kita itu makanan kita yang pertama kali dimakan. Caranya gimana Ustaz? Kasih warna-warni yang bagus, kasih pelangi kan. Nah, ini apa ini, aneh nih, nggak pernah saya makan ini, nah, gitu ya. Kalau bakwan aja udah berserak-serak. Begitu juga minuman, aqua gelas lagi. Buat sirup yang enak. Jadi itu diantara ataya, juga yang nomor 9 diantara ataya, keutamaan atau nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 10 juga diantara ataya bulan Ramadan adalah yuhaqqiqul abdu qiyam Ramadan bil muhafadzati ala salati tarawih fil masjid. Seorang hamba bisa mentahqiq, mewujudkan untuk menjaga salat tarawih terutama di masjid-masjid. Dan pahalanya kata Rasul, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailati. Siapa yang salat bersama imam,
maksudnya sholat tarawih, sampai imam salam, sampai imam pergi baru kita buyar, kutiba akan dicatat lahu baginya qiyamul laili, maka seolah-olah satu malam suntuk itu ibu habiskan dengan qiyamul lail pahalanya ya. Jadi ibu kalau ikut tarawih umpamanya habis isya gitu kan, yang 11 rakaat, anggaplah 2 jam selesainya, maka ibu tidak pulang sampai betul-betul imam pulang. Imam pulang ibu buyar, maka ibu mendapatkan pahala seolah-olah ibu menghidupkan satu malam penuh dari ba'da isya sampai subuh digunakan untuk qiyamul lail. Hanya sholat bersama imam sampai selesai. Dan ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah sebenarnya Ramadan ini musimnya kebaikan, Bu. Karena bulan Ramadan itu kan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi Allah itu memang menggerakkan semua manusia. Sampai yang degil-degil saja di luar Ramadan, Bu, kalau masuk Ramadan itu agak alim tuh, Bu. Kalau masuk Ramadan itu yang nggak pakai jilbab ya pakai jilbab gitu ya. Walaupun nanti habis Ramadan dicopot lagi, tak apalah kan itu. Minimal mukaddimahnya Ramadan. Ya. Kadang-kadang orang yang nggak pernah sholat puasa pula di bulan Ramadan. Kan aneh kan gitu. Kalau ditanya kau sholat aja tidak, kau puasa. Iyalah, jangan double-double dosanya katanya. Udah nggak sholat nggak puasa, nggak double dia. Itu karena kejahilan dia. Dia justru mendahulukan puasa, meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal percuma puasanya. Orang kalau meninggalkan sholat 5 waktu kemudian berpuasa, puasanya udah nggak diterima. Karena Nabi SAW yang mengatakan fa'in saluhat salatuhu saluha sa'iru amalihi. Kalau baik sholatnya maka baik semua amalnya. Wa in fasadat salatuhu fasada sa'iru amalihi. Kalau buruk sholatnya, buruk semua amalannya. Lah orang harus paham dengan hadis ini. Ada orang yang kemudian datang bulan Ramadan, bela-belaan dia berpuasa 1 bulan, tapi datang waktu sholat tak mau sholat. Puasanya rajin, sholatnya tidak. Padahal kalau sudah mendekati waktu maghrib itu peka telinganya nunggu azan tuh. Peka tuh, kapan azan, kapan azan. Bukan untuk sholat, untuk membatalkan puasa. Habis batal puasanya orang ke masjid, ya dia nggak ke masjid, ya kan. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana suasana bulan Ramadan itu, Bu, yaitu karena mungkin setan juga diikat, kemudian juga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup kan. Kita lihat coba, tidak ada masjid yang paling ramai dimasuki manusia kecuali Ramadan. Tidak ada masjid atau musolah yang paling ramai dimasuki manusia kecuali Ramadan. Siapa coba yang menggerakkan orang masuk ke masjid itu di bulan Ramadan, terutama sholat tarawih kan? Sholat tarawih di awal-awal Ramadan biasanya sampai ke tempat sandal, Bu. Walaupun di akhir-akhir sandalnya juga hilang sama orang-orangnya. Kita nggak mana juga nggak paham juga. Nah, ini contoh. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang membaca Quran paling banyak serajin di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tuh orang malas baca Quran tuh. Tapi siapa yang menggerakkan orang di bulan Ramadan tuh? Hampir semua masjid, musola, bahkan di rumah-rumah orang semua buka mushaf. Ya, karena Ramadan adalah bulan Quran. Ya sudah sepantasnya bulan Quran rajin baca Quran. Yang aneh itu di bulan Quran tak baca Quran. Nah, itu yang aneh. Kalau di bulan Quran tak baca Quran berarti di luar bulan Quran jelas tidak baca Quran dong di bulan Quran sehingga mau baca Quran dia. Tapi kalau kita lihat di masyarakat umumnya Ramadan itu pasti akan bangkit orang baca Quran itu. Dan banyak gitu ya. Walaupun tidak membaca minimalnya mendengar. Ya. Dan juga tidak ada bulan orang paling banyak bersedekah kecuali bulan Ramadan. Siapa yang coba membangkitkan orang bersedekah di bulan itu kalau bukan karena Allah? Sampai yang namanya makan itu berlimpah-limpah di masjid-masjid, di musola-musola, di jalan-jalan ada orang nawarkan makan. Coba di luar Ramadan ngarep ibu itu. Kalau lewat mau dikasih makan nggak ada, yang ada suruh bayar kita ngambil. Kalau Ramadan nggak mau bayar, sedekah diambil di mana-mana, sengaja dipajang. Ya. Siapa yang menggerakkan orang kayak gini coba? Lah itulah keistimewaan bulan Ramadan, tergerak sendiri gitu di bulan Ramadan itu. Karena itu memang musimnya kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di bulan itu untuk melakukan kebaikan. Lah inilah diantara ataya ataupun keistimewaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Satu ayat dulu. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan atau minggu berikutnya. Tapi sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Ustaz mohon dijelaskan sekali lagi Ustaz tadi hadis yang Ustaz bacakan di mana di bulan Ramadan itu syaitan akan diikat dan pada paragraf berikutnya Allah mengatakan Allah
membebaskan hambanya dari neraka. Yang menjadi pertanyaan, Allah membebaskan hambanya dari neraka, apakah manusia-manusia yang kelak akan tercatat masuk di dalam neraka terbebaskan saat di dunia, atau nanti ketika di yaumul mahsyar yang Allah bebaskan mereka itu setiap Ramadan yang ia lalui itu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya tentu ketika Allah atau Rasulullah SAW mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Ini kan tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan atau Ramadan kemarin lah. Mungkin di antara kita waktu Ramadan kemarin ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa-dosanya. Tapi kan yang namanya manusia masih hidup pasti buat dosa lagi. Ya, otomatis nanti masuk Ramadan berikutnya minta ampun lagi, diampuni lagi. Kita ini punya Rabb yang baik, setiap berbuat dosa minta ampun diampuni. Kemudian berbuat dosa lagi minta ampun diampuni lagi. Itulah tabiat manusia seperti itu. Ataupun di antara kita mungkin di bulan Ramadan kemarin ada orang-orang yang mungkin dibebaskan dari api neraka, kita tidak tahu. Tapi biasanya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pasti akan dibimbing hidupnya. Pasti akan dibimbing. Kalau Allah sudah takdirkan orang ini masuk surga, pasti akan dibimbing hidupnya sampai dia diakhiri dengan husnul khotimah. Karena kan sudah ditakdirkan masuk surga, masa ditakdirkan masuk surga dia mengamalkan amalan ahli neraka, kan gitu. Jadi kita tidak tahu siapa di antara kita yang setiap tahunnya adalah di antara kita yang dibebaskan. Kita tidak tahu. Pasti ada, Anda mungkin tidak, kan itu. Karena itu adalah musim kebaikan. Karena umat Muhammad itu umat yang paling banyak masuk surga. Umat Muhammad itu umat yang paling banyak masuk surganya. Walaupun terakhir tapi banyak masuk surganya. Tapi yang jelas bahwa kalau Allah sudah takdirkan kita ini dibebaskan dari api neraka, maknanya dimasukkan ke dalam surga, maka selamanya tidak akan masuk neraka. Karena itu Allah yang mengatakan bahwa Allah yang akan membebaskan dari hamba-hambanya dari api neraka. Kalau sudah dibebaskan kan tidak mungkin dimasukkan lagi. Ya, kecuali dengan takdir. Kan ada hadis yang mengatakan jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Kemudian tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya catatannya berubah, yang tadinya ahli surga masuk pula dia ke neraka. Padahal jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja. Makanya mempertahankan istiqomah itu penting. Ya, supaya jangan ada perubahan di situ. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan. Setelah dia mudah, artinya dia sudah mudah beramal saleh, tapi Allah mudahkan ke jalan husnul khotimah. Dan biasanya orang kalau sudah diberikan taufik, Allah akan mudahkan terus hamba ini untuk beramal saleh sampai kematiannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah tentang poin 10 yaitu tentang tarawih. Bagaimana kalau tarawihnya itu di rumah? Apakah pahalanya sama dengan tarawih di masjid? Ya, alhamdulillah. Hadisnya di sini memang tarawih bersama imam, ya. Hadisnya di sini tarawih bersama imam. Tetapi kalau kita mendengar penjelasan para ulama tentang sholat wanita di rumah itu lebih baik dibandingkan di masjid, dan sholat laki-laki di masjid lebih baik dibandingkan di rumah. Apakah juga wanita mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki? Maka sebagian ulama mengatakan ya, walaupun dia di rumah. Walaupun dia di rumah, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang laki-laki sholat ke masjid, gitu ya. Tapi ulama mengatakan tidak mengapa seseorang itu atau seorang wanita itu ibadah ke masjid di musim-musim kebaikan, karena tidak akan mendapatkan kedua kalinya. Maka kalau ibu tidak ada halangan, ya datang saja ke masjid atau ke musola kalau memang di situ ada kebaikan. Maksudnya ada kebaikan itu kalau datang ke musola atau ke masjid ketika Ramadan itu kalau lebih khusyuk, gitu ya. Tidak ngantuk, imamnya juga enak, gitu ya. Itu kan kebaikan namanya ya. Tapi kalau sholat sendiri udah nggak punya hafalan, ina atau ina diulang-ulang, bapaknya gitu ya. Kan itu nggak ada kebaikan juga, gitu kan. Ya nggak masalah sebenarnya sih, karena hafalannya cuma cekak segitu saja. Ya. Tapi kalau ada kebaikan ke masjid, apalagi setelah adanya tarawih ada ceramah gitu, ya bisa menambah pengetahuan, maka itu lebih baik lagi. Boleh, nggak ada masalah kalau memang terdorong ada kebaikan dalam masjid itu, maka ke masjid saja. Tapi kalau di masjid itu tidak ada kebaikannya, malas ke situ. Imamnya saja lebih cepat daripada makmumnya, kayak pesawat terbang itu, belum ruku udah ruku, ya belum sujud udah selesai sujud. Kan ada imam-imam yang
tidak tumak ninah ketika sholatnya itu. Saya lihat di YouTube itu ada berapa menit itu sampai 23 rakaat itu satu nafas itu. Kapan alhamdulillahnya sudah dzalin saja itu. Kan? Nah ini kalau yang seperti ini nggak ada kebaikan, ngapain ke masjid? Kalau nggak ada kebaikan kayak gini, ibu kalau ngikuti imam kayak gitu bu, pulang itu bukan sehat, encok bu. Kan capek, pakpuk coba bayangkan kan, selesai kan gitu. Nggak usah, kalau nggak ada kebaikan nggak usah di rumah saja. Tapi kalau ada kebaikan nggak apa-apa ke masjid saja. Makanya dilihat ada kebaikan atau tidak di masjid itu. Kalau ada kebaikan nambah khusyuk, ya, nambah tumak nina, bisa lama ke masjid. Ya. Karena kan musimnya kan setahun sekali, bukan tiap hari kan. Datangnya bukan tiap hari. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang tata cara fidyah puasa. Untuk orang tua itu gimana Ustaz? Misalkan dia nggak mampu puasa, terus bayarnya itu setiap hari ditinggalkan waktu pas puasa, hari puasanya, atau dikumpulkan dulu gitu sama zakat fitrah itu, gimana membayarkan tuh anaknya gimana? Ya, alhamdulillah. Ulama berselisih pendapat tentang kalimat ayat yang kita baca ini. Yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Kepada siapa orang-orang yang berfidyah ini? Ada yang mengatakan bahwa hanya dua kelompok yang boleh berfidyah itu. Pertama, orang yang sudah tua renta dan tidak sanggup berpuasa. Dipaksa puasa pun tidak bisa karena sudah tua. Maka yang seperti ini tidak sanggup berpuasa sehingga tidak ada qadha, yang ada hanya fidyah. Yang kedua, kepada orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kata dokter ini nggak mungkin sembuh. Kalau sudah sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka tidak ada puasa karena tidak mungkin sembuh, sehingga bayar fidyah. Adapun masalah wanita yang menyusui, wanita yang hamil gitu ya, itu menjadi ranah khilaf ulama. Kalau dia sampai meninggalkan puasa saat hamil atau saat menyusui, ya apakah qadha, apakah bayar fidyah, ataukah dua-duanya, ini menjadi khilaf ulama. Tapi yang menjadi kesepakatan yang bayar fidyah itu cuma dua kelompok tadi. Orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup puasa, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Lalu bagaimana cara bayar fidyahnya? Boleh setiap hari kita tidak puasa, hari itu kita keluarkan fidyahnya. Atau setelah Ramadan, atau ibu tadi katakan ketika zakat fitrah sekalian bayar fidyah, tidak masalah. Karena memang perkara ini hukumnya luas, al-amru fihi wasi, tidak ada pembatasan. Karena Allah yang mengatakan fidyatu ta'amu miskin, yang jelas bayar fidyah kepada satu orang miskin setiap satu hari tidak puasa. Bisa setelah Ramadan pun bisa. Ya, siapa yang membayarkan? Ya kalau seandainya orang yang tidak puasa itu dia punya harta, ya dari harta dia. Tapi kalau seandainya yang tidak puasa itu tidak punya harta, ya dibayarkan walinya setelah izin kepada orang tuanya. Namanya kita anaknya ingin berbakti lah sama orang tuanya. Udahlah Pak, nggak usah ngeluarin duit, sayang simpan aja, biar saya yang bayarkan ya. Dan itu minta izin dulu. Karena kadang-kadang orang tua yang tahu hukum biasanya tak mau repotkan anaknya kan, dia aja punya uang, biar pakai uang saya saja kan itu. Tapi anak berbakti biasanya seperti itu, tidak usahlah, simpan aja untuk bapak, untuk ibu, biar uang saya aja keluar. Tapi minta izin, karena itu kan kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita. Kita ingin membantu dalam bentuk birrul walidain. Kecuali kalau kedua orang tuanya meninggal dan tidak memiliki harta, maka secara otomatis walinya membayarkannya. Ya, karena dia punya hutang kepada Allah. Itu pun mimbabi tabarru. Bab untuk berbuat baik, bukan sebuah kewajiban, kecuali dari harta peninggalan ayahnya. Kalau dari harta waris wajib hukumnya dikeluarkan sebelum dibagikan. Tapi kalau tidak punya waris sama sekali, maka kalau anak ingin membayarkan hutang Allah, hutang orang tua kepada Allah dalam bentuk fidyah tadi, maka itu mimbabi tabarru saja. Bab ingin berbuat baik. Kalaupun tidak dibayar tidak ada masalah. Karena kan tidak ada yang dibayarkan. Ya. Wallahu a'lam. Perintah yang pada saat Rasul memerintahkan untuk puasa Asyura sama perintah untuk penyelisih Yahudi itu di satu waktu atau ada? Enggak. Itu di waktu akhir-akhir tahun ke-10. Ya, jadi karena sahabat merasa risih, Rasul sudah hampir 10 tahun di Madinah. Baru sahabat risih gitu ya. Kita puasa, Yahudi puasa nih, gimana wahai Rasul kan itu. Maka Rasul mengatakan kalau kalian risih kita selisih saja. Kalau gitu tahun depan, tahun ke-11 Hijriah, kita puasa tanggal 9. Rupanya Rasul meninggal di tahun 11 Hijriah. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah Rasul meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.